Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JPM TV, jumpa kembali dalam program Bumi Jawara. Pada episode kali ini, Bumi Jawara akan memberikan informasi menarik mengenai program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten tahun anggaran 2023 pada bidang sumber daya air. Apa saja yang menjadi program prioritas Dinas PUPR Banten pada bidang sumber daya air tahun ini? Saksikan selengkapnya dalam Bumi Jawara hanya di JPM TV. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang terus mengoptimalkan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Optimalisasi pembangunan ini merupakan upaya Pemprov Banten dalam mewujudkan visi pemerintah Provinsi Banten, yakni menjadikan Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Implementasi dari visi tersebut salah satunya melalui upaya Dinas PUPR dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan stunting hingga di bawah 14%. Kita dalam rangka stunting ini, saya sedang mengkomunikasikan basis datanya, karena data yang diberikan ke kita bagian dari informasi awal, by name by address, terus sudah kita upayakan tindak lanjutnya. Nah, mudah-mudahan tentu kita tidak berpuas diri dengan pencapaian yang sudah ada. Kita akan optimalkan betul pencapaian yang maksimal bagi target yang ditentukan atau ditugaskan atau dimandatorikan oleh Bapak Presiden. Kita akan terus melakukan langkah itu. Organisasi perangkat kerja daerah yang teknis menanganinya ada. Kemudian keterkaitan antar OPD juga ada. Program-program yang bisa disinkronkan terakses ke kabupaten kota juga kuat. Lalu ke pemerintah pusat juga terakses dengan baik gitu ya. Ikhtiar-ikhtiar kita itu adalah menggiatkan struktur kerja yang pentahelik ini. Kita tidak bisa sendiri. Keterbatasan kewenangan, luasnya cakupan area kita. Nah, oleh karenanya pentahelik itu salah satu pendekatan yang kolaboratif dan itu kompak kita lakukan, maka banyak yang bisa kita lakukan dengan itu dan tentu bersama dengan kekompakan tadi pencapaiannya akan lebih mudah. Jadi kita terus menggiatkan bersama. Tahun anggaran 2023 dalam upaya menekan angka stunting, Dinas PUPR menyiapkan anggaran sebesar 44,96 miliar rupiah. Anggaran tersebut direalisasikan dalam dua program, yaitu program pembangunan irigasi dan program penyediaan sarana air bersih. Kita coba membuat sebuah program, tapi fokus memang di pengentasan kemiskinan dulu. Jadi kita membuat program kaitan dengan kemiskinan. Ada desa-desa yang sangat miskin, desa tertinggal, sangat tertinggal. Kita buat konektivitas, bagaimana mereka punya akses jalan yang baik menuju sekolah, menuju puskesmas, menuju rumah sakit, menuju kantor desa, kantor bupati, jadi menuju semua fasilitas pemerintah. Jangan sampai nanti kejadian ada orang sakit mau ke rumah sakit aja harus ditanduk, malah sulit gitu. Fasilitas kesehatannya sudah ada, fasilitas pendidikan sudah ada, tapi masyarakat nggak bisa nyampe ke sana. Kalau fisik kita sebenarnya sudah di 65% lah. Nah, cuman memang teman-teman mungkin melihatnya dari serapan keuangan yang dilaporkan. Kalau serapan keuangan memang masih di bawah dari progres fisik. Karena kalau di PUPR kerja dulu baru dibayar. Target kita 100% kalau untuk fisik ya. Kalau untuk fisik mungkin nanti ada kaitan penyerapan keuangan akan ada selisih karena ada sisa-sisa kontrak yang memang dan kegiatan-kegiatan yang tidak urgent yang memang dilakukan efisiensi. Pada tahun 2023 ini yang menjadi program prioritas khususnya pada bidang sumber daya air, yaitu program pengelolaan sumber daya air yang dibagi menjadi dua sub-bidang, yakni pengelolaan wilayah sungai, situ, rawa, pantai, dan jaringan irigasi, dan bertujuan meningkatkan produktivitas petani serta nelayan, sehingga masyarakat semakin sejahtera atau bisa memenuhi kebutuhan gizinya.
Ada beberapa yang mungkin dapat kami sampaikan terkait dengan program kerja kami di bidang SDA. Di antaranya adalah program pengelolaan sumber daya air, itu bidang utama kami. Dibagi dengan ada 2 subbidang terkait dengan pengelolaan wilayah sungai, situ, rawa, pantai, dan untuk jaringan irigasi di kewenangan kita di 1.000 sampai 3.000. Nah, untuk program-program itu kami di tahun ini juga ada program terkait dengan penataan ataupun pengukuran situ ya Bu ya. Ada 13 situ yang rencana di tahun 2013 ini. Dari total di 2021 itu sudah sekitar 43 situ yang kami istilahnya kami coba ukur kembali. Titiknya kita memanjang ya 1.300 itu di saluran sekunder BK begitu. Jadi titiknya ya memanjang itu aja. Kalau mungkin spot ada beberapa yang dilewatin karena masih bagus. Informasi dari Tanah Jawara. Beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik kami sajikan dalam Bebeja, Beritanya Banten. Bebeja di JPM TV. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari beragam sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia yang sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di JPM TV. Pengen liburan bersama orang terkasih? Kota Magelang punya banyak pilihan. Segudang tempat wisata menarik dengan berbagai hiburan dan keindahan. Obrolan santai dengan keramah tamahan. Piknik asik setiap Sabtu di JPM TV. Tentang kiprah perempuan. Sejumlah isu perempuan juga dikupas tuntas. Mulai tentang pendidikan, karir, finansial, kecantikan, kesehatan, hingga keluarga. Bersama Untuk Perempuan di JPM TV. Akan datang masanya ketika robot menggantikan kita melaksanakan semua tugas berat. Dia adalah salah satu dokter hewan yang berusaha menjaga ekosistem laut. Pengalaman menjadi pelajaran hidup bagi umat manusia. Sementara keberhasilan dan kegagalan memang bukan pilihan. Semuanya melewati proses kehidupan. Lentera Fajar membuka tabir di balik peristiwa viral di masyarakat. Dibalut sisi keagamaan sesuai tuntutan para nabi. Lentera Fajar di JPM TV. Kemarin katanya ada yang hanyut, Bang. Iya, baru ada yang baru. Ada. Tukang ikan. Iya. Meninggal. Meninggal. Nanti ketika jalan susah, ban motor bakal dibungkus pakai rantai. Nanti kita lihat kayak gimana ya. Ini kita termasuknya beruntung katanya, karena nggak hujan, airnya jernih, debit air cuma segini. Kalau orang sini bilangnya masih di baliknya sana, itu berarti masih di sana, di sana, di sana. Di sananya lagi masih jauh banget. Air pada ngalir di sini, batuan terjadi.
terjal full 45 derajat. Gua nggak nyangka kalau ini jalur yang malam itu kita lewatin. Makanya pas gua break, tumeng mana? Selama masih di Indonesia, kami akan datang. Karena kami jelajah Masjid Nusantara. Hadirkan masjid Tinggal Kosong Negeri. Pembangunan irigasi yang merupakan program prioritas Dinas PUPR Provinsi Banten pada tahun 2023 tersebar di beberapa lokasi. Di antaranya daerah irigasi Cibinuangan di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, daerah irigasi Cilemer, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, dan daerah irigasi Cisangu Bawah, Kabupaten Lebak dan Serang. Semua pekerjaan tersebut ditargetkan akan rampung pada akhir Desember tahun ini. Untuk target sampai saat ini sudah sekitar 73% Bu ya. Insya Allah optimis Bu. Artinya ada di kegiatan fisik kami mungkin tinggal 2 kegiatan yang mungkin perlu perhatian yang khusus. Pembangunan saluran irigasi yang menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Banten ini, salah satunya pembangunan daerah irigasi Cibinuangan di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Di daerah ini, Dinas PUPR Banten membangun saluran sekunder bangunan Komering, daerah irigasi Cibinuangan sepanjang 1.300 meter. Saluran irigasi ini akan mampu mengairi 1.200 hektar areal pertanian. Di mana target kita pada tahun ini pelaksanaan kali ini di Desa Bolang, Kecamatan Malingping, di saluran sekunder BK daerah irigasi Cibinuangan ini kita rencananya melaksanakan sepanjang 1.300 meter. Titiknya kita memanjang ya 1.300 itu di saluran sekunder BK begitu. Jadi titiknya ya memanjang itu aja. Kalau mungkin spot ada beberapa yang dilewatin karena masih bagus. Ini salah satu daerah irigasi yang besar ya di Provinsi Banten, kurang lebih mengairi 1.200 hektar. Harapannya sih ya kita bisa mempertahankan itu dan misalnya aliran airnya agak terjaga gitu, optimal. Dan harapannya sih kedepannya semakin diperpanjang karena emang luas areal di sini emang banyak, emang terlihat masih potensi untuk dilaksanakan untuk masa tanam misalnya 1-2 ini masih bisa berpotensi sekali untuk mendukung ya itu kebersihan ini pertanian ya. Pembangunan saluran irigasi Cibinuangan dilengkapi juga dengan pembangunan jalan inspeksi, tangga cuci, serta pintu sadap. Selain itu target yang kita adalah jalan inspeksi. Jalan inspeksi itu kita belum melaksanakan. Jadi kurang lebih 20% itu adalah jalan inspeksi, sisa pasangan beton, ada tangga cuci dan ada pintu sadap. Mungkin harapannya sih dengan cuaca
kondisi seperti sekarang ya, harapannya ini bisa dikejar terus surplus ini, dan pada saat akhir kontrak ini sudah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar atau masyarakat, terutama petani memakai air di sekitar di sini. Kendala-kendala yang ada mungkin terkait dengan cuaca, soalnya ada 2 pekerjaan yang mungkin kita kejar progresnya. Kemarin katanya ada yang ini, ada yang hanyut bang. Iya, ada yang Baru, ada. tukang ikan. Iya. Meninggal. Meninggal. Nanti ketika jalan susah, ban motor bakal dibungkus pakai rantai. Nanti kita lihat kayak gimana ya. Ini kita termasuknya beruntung katanya, karena nggak hujan, airnya jernih, debit air cuma segini. Kalau orang sini bilangnya masih di baliknya sana, itu berarti masih di sana, di sana, di sana. Di sananya lagi, masih jauh banget. Air pada ngalir di sini, batuan terjal full 45 derajat. Gua nggak nyangka kalau ini jalur yang malam itu kita lewatin. Makanya pas gua break, tumeng mana? Selama masih di Indonesia, kami akan datang. Karena kami jelajah Masjid Nusantara. Hadirkan masjid Gereja Pelosok Negeri. Informasi dari Tanah Jawara. Beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik kami sajikan dalam Bebeja, Beritanya Banten. Bebeja di JPM TV. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari beragam sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia yang sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di JPM TV. Pengen liburan bersama orang terkasih? Kota Magelang punya banyak pilihan. Segudang tempat wisata menarik dengan berbagai hiburan dan keindahan. Obrolan santai dengan keramah tamahan. Piknik asik setiap Sabtu di JPM TV. Tentang kiprah perempuan. Sejumlah isu perempuan juga dikupas tuntas. Mulai tentang pendidikan, karir, finansial, kecantikan, kesehatan, hingga keluarga. Bersama Untuk Perempuan di JPM TV. Belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya. Gak cuma mengajak kalian bermain, tapi juga dapat banyak ilmu baru. Ikuti terus petualangan mengasyikkan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kalian melompat dan riang gembira. Yuk, tonton terus Bada Namu setiap hari di JPM TV. Akan datang masanya ketika robot menggantikan kita melaksanakan semua tugas berat.
Dia adalah salah satu dokter hewan yang berusaha menjaga ekosistem laut. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten mengakui, dalam melaksanakan program prioritas tahun 2023 menghadapi beberapa kendala. Seperti apa kendalanya? Beberapa kendala sebenarnya karena kondisi sosialisasi dengan masyarakat, kemudian juga kendala-kendala lahan. Kalau yang di depan kantor kita pembayaran lahannya yang agak terlambat kemarin. Kemudian di Banten Tonjong, saya pikir karena mobilisasi aja lah. Jadi kita lakukan percepatan dengan perubahan metodologi kerja. Ya tercapai masyarakat, kita butuh dukungan dan doa aja lah sementara ini. Insya Allah dan masyarakat nanti semua akan kita kejar supaya bisa langsung dirasakan dampaknya di akhir Desember. Dalam pelaksanaan program prioritas bidang sumber daya air, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten menghadapi beberapa kendala teknis dalam melaksanakan proses penyelesaian pekerjaan. Untuk kendala-kendala yang ada mungkin terkait dengan cuaca, insya Allah ada 2 pekerjaan yang mungkin kita kejar progresnya. Meski menghadapi beberapa kendala teknis, pihak Dinas PUPR Banten memiliki beberapa metode penyelesaian, sehingga program prioritas tersebut dapat selesai tepat waktu. Motivasi dan pengawasan kami mungkin by day ya mungkin ya, ataupun per minggu kita coba kita istilahnya awasin terus, kita monitoring terus. Diharapkan dengan selesainya pekerjaan ini, tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat semakin meningkat dan ketahanan pangan semakin kuat, sehingga Provinsi Banten menjadi maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Untuk masyarakat insya Allah Bu, artinya kan untuk kepentingan bersama juga, artinya teman-teman juga dari masyarakat terkait dengan proses pekerjaan kami banyak sekali istilahnya untuk permasalahan masyarakat juga untuk irigasi, untuk situ. Ya, harapannya sih ini akan berlanjut ya, terutama di sekunder BK pun masih banyak juga. Kita target ini kan sampai jalan baru di itu kurang lebih 1.400 meteran. Itu ke hilirnya pun masih panjang sekali tuh. Harapannya sih kalau semakin ke depannya ini akan direhab kembali ini ya semakin menambah daya ini lagi pemanfaatannya lagi untuk warga masyarakat sama petani ini. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah Bumi Jawara menemani Anda dalam menginformasikan program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten demi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Banten. Saksikan terus Bumi Jawara episode berikutnya hanya di JPM TV. Terima kasih dan wassalam, dulur sabanten.
informasi dari tanah Jawara. Beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik kami sajikan dalam Bebeja, Beritanya Banten. Bebeja di JPM TV. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari beragam sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia yang sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di JPM TV. Belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya. Gak cuma mengajak kalian bermain, tapi juga dapat banyak ilmu baru. Ikuti terus petualangan mengasyikan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kalian melompat dan riang gembira. Yuk, tonton terus Badanamu setiap hari di JPM TV. Akan datang masanya ketika robot menggantikan kita melaksanakan semua tugas berat. Dia adalah salah satu dokter hewan yang berusaha menjaga ekosistem laut. Kemarin katanya ada yang hanyut, Bang. Iya, ada yang baru. ada. Tukang ikan. Iya. Meninggal. Meninggal. Nanti ketika jalan susah, ban motor bakal dibungkus pakai rantai. Nanti kita lihat kayak gimana ya. Ini kita termasuknya beruntung katanya, karena nggak hujan, airnya jernih, debit air cuma segini. Kalau orang sini bilangnya masih di baliknya sana, itu berarti masih di sana, di sana, di sana. Di sananya lagi, masih jauh banget. Air pada ngalir di sini, batuan terjal full 45 derajat. Gua nggak nyangka kalau ini jalur yang malam itu kita lewatin. Makanya pas gua berat, tumeng mana? Selama masih di Indonesia, kami akan datang. Karena kami jelajah Masjid Nusantara. Hadirkan masjid. Hingga pelosok negeri.